Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nova Wong di Luwuk, Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Pagi ini saya ingin membuat vlog makan tinutuan sekalian promosi jualan bubur Manado saya, tinutuan atau bubur Manado. Bubur Manado ini di tempat kami ada dabu-dabu roa, ada ubi. Ini ubi ini dibeli langsung dari pulau. Pulau itu banyak ubi-ubian dan ini golongan ubi bete. Kalau di daerah kami dikenal bete. Terus ada tahu goreng teman-teman. Pasangan dari makanan tinutuan ini ada kerepek ikan yang renyah enak dan ikan asin. Kalau mungkin teman-teman yang berada di luar daerah yang mau berkunjung ke kota Luwuk, kota air Luwuk, teman-teman mungkin bisa singgah di rumah makan kami yang saya namakan rumah makan Happiness, dan di Luwuk ditahu. Kalau untuk Happiness, orang pasti cari tinutuan di Happiness kalau di Luwuk ya. Jadi sekarang ini kita akan makan, dan sambil makan saya ingin berbicara sedikit untuk nasihat-nasihat inspirasi kehidupan kita ya teman-teman. Mari kita akan makan. Mari makan teman-teman, dan sebelum makan kita tentunya berdoa dulu ya. Oke teman-teman, mari kita makan ya. Apalagi sekarang ini di masa pandemi, kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Dan jangan lupa juga tentunya kita berdoa, karena kekuatan kesehatan itu hanya berasal daripada Tuhan, namun kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Mari makan teman-teman. Bubur Manado ini teman-teman, memang saya gemari dari dulu sebelum saya menjual ini. Akhirnya karena jadi kegemaran, saya pikir daripada cuma dikonsumsi sendiri, mending saya jual. Dan puji Tuhan laris. Kerepek ikan ini, kalau ada pelanggan atau konsumen yang membeli, terkadang banyak juga yang memesan kerepek ikan ini untuk dibawa pulang. Dan dia sangat cocok dimakan dengan bubur Manado. Hari ini saya tidak membuat vlog masak karena saya masih capek, dan hanya mereview tinutuan jualan kami. Enak sekali teman-teman. Kalau mungkin teman-teman hobi makan bubur Manado, bisa singgah di rumah makan kami di Luwuk, rumah makan Happiness. Menjual bubur ayam, bubur Manado, ada juga nasi goreng, mie cakalang. Sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang lebih menggembarkan saudara. Di tahun lalu, tahun 2020, banyak kejadian-kejadian yang terjadi, dan saya katakan kepada suami saya bahwa di tahun 2021 pasti banyak lagi yang terjadi. Dan benar saudara, di awal tahun ini 2021 belum habis dari pandemi COVID-19, kita menghadapi dengan pesawat Sriwijaya jatuh saudara, kemudian gempa di Mamuju yang banyak memakan korban, bahkan memakan korban jiwa, bahkan harta benda. Dan sekarang ini terjadi juga tanah longsor di Manado, banjir. Dan ini adalah tanda-tanda di mana memang dunia telah tua. Saya melihat banyak teknologi yang maju sekarang ini, namun sayang sekali dunia bukan tempat tinggal kita untuk masa yang akan datang.
Karena Tuhan berjanji bahwa dunia ini akan dibinasakan, teman-teman. Jadi dalam kehidupan kita, di tengah kesibukan, ajakan bagi kita sekalian, mari kita jangan melupakan Tuhan. Apalagi Tuhan itu baik, Dia telah memberikan kita tanda-tanda zaman bahwa walaupun dunia ini dibuat sedemikian bagus, teknologi yang maju, dengan kecanggihan alat-alat yang modern, namun sayang sekali, kita sebagai manusia tidak memperoleh hidup kekal selama kita berada di dunia ini. Dan bijaklah dalam hidup ini. Di tengah kita berusaha, bekerja, bisnis, marilah kita lakukan itu dengan segala apa yang benar. Jangan kita curang. Artinya kita hidup takut akan Tuhan, teman-teman. Pada vlog-vlog nanti saya akan membuat khotbah, renungan-renungan singkat. Dan itu khusus khotbah, teman-teman. Saya berharap yang menonton video saya ini bisa dikuatkan dan jangan menganggap remeh akan nasihat yang benar, karena ada masanya di mana kita tidak dapat belajar lagi tentang apa yang benar jika kebinasaan tiba-tiba menimpa kita. Jadi baiklah hidup ini kita lebih bijak, walaupun kita menikmati hidup yang Tuhan beri ini, namun kita sadar bahwa hidup ini hanya singkat. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang telah terjadi sekarang ini. COVID-19 belum berakhir. Dan saya yakin akan ada lagi masalah-masalah bencana ke depan yang akan terjadi, yang menambah masalah kehidupan manusia di dunia ini. Hidup ini biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang kelihatan beragama, tapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan. Mengapa? Dan itu terjadi kepada saya. Ketika mereka meminjam sesuatu, pada akhirnya mereka tidak mengembalikan. Menurut saya, mereka mampu untuk mengembalikan, tapi mereka tidak punya niat untuk mengembalikan itu. Dan saya mau katakan di sini bahwa percuma kita beribadah kalau kita tidak menghidupkan ibadah itu dengan yang Tuhan mau, karena kita akan menjadi golongan orang-orang fasik, teman-teman. Banyak orang yang tidak mengenal kebenaran dan akhir hidup mereka sia-sia. Banyak orang yang bunuh diri dan mereka tidak tahu sesudah bunuh diri itu apa yang akan terjadi sesudah ada hari kiamat. Nah, teman-teman, di sini saya mengingatkan bahwa hidup ini, walaupun memang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah ataupun tantangan, pencobaan, kita jangan pernah putus asa, karena kita masih punya Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita. Asal kita benar-benar datang mau berdoa. Jangan kita lari ke tempat-tempat pesta pora, karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Di tempat-tempat pesta pora itu banyak setan-setan, dan di sana mereka menggoda manusia untuk jatuh dalam pencobaan. Saya mau mengingatkan juga bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, biarlah kita semua melayani dengan sebenar-benarnya. Maksud saya di sini, kebenaran yang kita lakukan itu marilah kita berbuat bijaksana, dalam hal ini adil, tidak membeda-bedakan. Jangan memasukkan politik di dalam kehidupan agama, karena hidup ini segala sesuatu akan dinilai oleh Tuhan. Manusia hanya melihat dari luar, tapi Tuhan melihat hati kita. Untuk itu,
nasihat saya pada teman-teman, bagi hamba-hamba Tuhan yang ada, layanilah Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Mungkin engkau tidak memiliki harta banyak di dunia ini, tetapi percaya engkau akan memiliki harta di surga jika engkau setia melakukan itu. Jangan sampai sebagai hamba Tuhan kita punya banyak masalah antara sesama hamba Tuhan karena kita masih punya hati yang bersaing ataupun hati yang ingin menjatuhkan orang lain. Saya mau katakan, kalaupun itu ada pada kita, bertobat. Karena melihat tanda-tanda zaman yang ada, dunia pasti menjurus kepada kesudahan, dan itu telah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Jangan pernah kita merasa jenuh untuk kita berbuat baik. Terkadang kita berbuat baik kepada seseorang dan orang itu membalas kita dengan yang tidak sesuai dengan hati kita. Kita merasa putus asa dan kecewa. Tapi saya mau katakan di sini, jangan putus asa ataupun kecewa. Karena apa? Pembalasan itu tidak diharapkan dari manusia, tapi berasal dari Tuhan. Tuhan akan membalas segala apa yang kita lakukan. Jadi teman-teman, jangan kita membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Karena firman Tuhan jelas berkata, jika kita membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan meninggalkan rumah orang yang melakukan itu. Dan itu tercatat dalam kitab Amsal Salomo dalam Injil. Mungkin pada vlog berikut saya akan membawakan renungan khusus untuk kehidupan kita di akhir zaman, teman-teman. Pada vlog-vlog sebelumnya saya membuat vlog memasak dan itu memang hobi saya. Namun dalam hal ini Tuhan mempercayakan karunia bagi saya untuk menguatkan kita semua dimanapun teman-teman berada yang menonton video channel ini. Saya berharap walaupun kita tidak bisa ke sana ke sini karena pandemi, tapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam mengingatkan akan dosa, di dalam mengingatkan bagaimana kejadian-kejadian dunia yang ada, bagaimana kehidupan kita yang tidak kekal di bumi ini, untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan, yaitu di hari kiamat. Semoga video ini bermanfaat, teman. Dan saatnya saya akan menghabiskan bubur menado saya. Jangan lupa, kalau teman-teman ke Luk Banggai, singgah di rumah makan saya. Dan mungkin kalau saya punya vlog-vlog yang sudah beberapa saya buat untuk video-video penginjilan atau pelayanan, tidak memilih siapa kita, selama kita masih manusia, mari kita berbuat baik. Nanti saya akan cantumkan nomor WA saya. Siapa tahu di antara teman ada yang putus asa atau ada yang ingin bertanya ataupun sharing, bisa langsung ke nomor WA pribadi saya. Terima kasih, bye-bye. Saya akan melanjutkan makan saya. Tuhan memberkati. Missing someone